Begitu. Orang-orang yang gak suka saya dulu saya cari. Cari. Artinya minta maaf, Bu, ini. Karena ibu lah ngasih semangat saya bisa seperti ini. Tapi kalau ibu nggak ngasih semangat dulu, mungkin saya nggak bisa seperti ini. Dan saya terima kasih sama orang tua saya. Mungkin kalau orang tua saya ngomong itu, mungkin saya nggak bisa seperti ini. Sedikit kisah cinta nih, Jik. Ajik kan dulu pernah ditolak ya? Ditolak? Dulu ngajakin nikah kan ditolak. Gimana tuh caranya untuk bisa meyakinkan istri sampai akhirnya mau? Saya dulu nggak pernah pacaran ya. Saya pernah pacaran pertama kali SMP karena ekonomi kan. Kembali lah karena ekonomi, ya saya nggak pernah pacaran. Begitu saya deket pertama dan nikah ya langsung gitu. Nah, pertama pacaran beberapa kali sempat ditolak. Bahkan yang nyari istri saya tuh waktu itu ada satu dari kampungnya. Orangnya cakep memang. Cakep, ya orang punya. Ya kalau ngomongin ekonomi saya nggak punya. Saya jelek. Saya nggak punya apa-apa dan bahkan keluarganya nggak mendukung. Buat apa kamu pacaran sama, saya dipanggilnya Pak Cok. Sama Cok. Cok itu nggak punya rumah. Istrinya 2, ibunya 2. Kamu tuh jangan-jangan nanti kamu tidur di mana? Akhirnya kalau ngomongin bicara ekonomi saya nggak bisa bicara apa-apa. Tapi karena saya tetap semangat, ya jadi ya syukur nggak apa-apa. Gitu. Tapi saya harus berhasil gitu. Saya tunjukkan dengan bekerja. Saya tunjukkan dengan kerjaan, dengan kerja rajin. Artinya tidak bohong lah artinya. Saya menunjukkan dengan cara bekerja. Ya di situ saya dinilai dan kebetulan juga dia bisa jahit. Saya juga sering bawa kerjaan dinilai sama dia. Akhirnya suatu ketika hari raya Nyepi saya ajak keluar. Nah di situ karena kemalaman takut pulang sama bibitnya. Akhirnya nginep sama saya. Besoknya selesai Nyepi ngamuk-ngamuk nih. Ngamuk-ngamuk bibitnya nggak boleh nikah karena dia nggak punya apa-apa. Diambil lagi nggak jadi ini nikah. Singkat cerita besoknya saya dicari lagi. Besoknya mungkin karena ketersinggungan keluarga, diajak lagi ke rumah saya yang anggap pacar saya, yang istri saya ini. Karena nggak terima lagi. Awalnya kan tidak boleh nikah. Terus setelah besoknya nggak diterima lagi. Karena dianggap udah dapat tidur atau apa. Gitu. Akhirnya kita nikah muda waktu itu. Nikah muda, cuman nggak bisa ketemu keluarganya atau apa. Gitu. Jadi nikah di luar persetujuan keluarga saat itu? Kalau ibu, mama, bapaknya sih biasa aja dari keluarga bibinya, karena bibinya orang punya. Sedangkan kalau orang tuanya nggak biasa-biasa aja. Di situ saya nggak sempat nggak ada komunikasi, tetapi saya akan menunjukkan dengan diam. Saya harus bisa melewati ini semua. Saya harus bisa lebih hebat dari dia. Bahkan saya harus bisa pegang nama Bali, nama harum Bali loh. Akhirnya sesuatu yang saya kerjakan tuh sampai saat ini ya cukup berhasil lah. Istri bisa yakin dengan Ajik saat itu gimana caranya? Gimana ngeyakininnya tuh? Awal istri pesimis sih. Tetapi karena istri pesimis terus dari keluarganya juga merendahkan saya gitu. Ditambah saya dapat Siddhartha, dapat wejangan, dapat nasihat, saya pasti bisa. Apa kata orang yang negatif akan jadi positif gitu. Saya harus berpikir positif aja, saya harus bisa gitu. Akhirnya setelah saya kerja, setelah saya melakukan sesuatu, bahkan memang pamannya dia bibitnya punya konveksi terkenal. Bahkan tidak lama, hanya sekian tahun saya bisa lebih hebat dari dia. Dan bahkan 2001 saya bisa melewati bos saya. Akhirnya di situ kan roda berputar kan. Nah di situ orang mulai kaget. Waduh gila. Yang punya konveksi ini orangnya kecil gitu. Orangnya kecil tapi kerjanya gila gitu. Kerjanya dari pengetahuan, dari pendidikan mungkin cara ngomong saya nggak bisa. Tapi kalau urusan kerja saya ngerti. Kerja gila itu gimana sih, Cik? Kerja gila itu gimana sih, Cik? Pagi siang malam saya kerja. Pagi siang malam sampai sekarang. Dari jam berapa aja saya bisa. Iya, makanya kalau sampai sekarang nih
Tanya aja tim saya kadang-kadang kewalahan ngikutin saya. Saya bisa dari pagi bisa sampai malam full nih. Kalau ini kan karena lagi bengkak aja saya nggak mau ngapa-ngapain dulu kan. Biasanya saya dari pagi sampai malam udah hilang. Tim saya udah apalagi jalan ke hutan-hutan udah nyerah duluan. Gitu. Makanya saya kalau udah ketemu masyarakat senang gitu, senang. Nah, akhirnya sekarang berhasil seperti ini ya. Saya kembali bibitnya semua kita rangkul. Bahkan upacara kita biayain. Begitu. Orang-orang yang gak suka saya dulu saya cari. Saya cari, artinya minta maaf, Bu, ini. Karena ibu lah ngasih semangat saya bisa seperti ini. Tapi kalau ibu nggak ngasih semangat dulu, mungkin saya nggak bisa seperti ini. Dan saya terima kasih sama orang tua saya. Mungkin kalau orang tua saya ngomong itu, mungkin saya nggak bisa seperti ini. Misalnya gini, maaf Bapak sudah tidak bisa membiayai sekolah lagi. Artinya kan kita tersinggung. Setelah itu kita keluar tanpa izin orang tua. Artinya kan ngambak ya. Artinya ngambak. Tetapi setelah kita sekarang seperti ini, itu pelajaran yang sangat bermakna buat orang tua. Itu ilmu sebenarnya kalau kita bawa positif gitu. Makanya saya sangat sedih ditinggal oleh orang tua, karena cita-cita orang tua saya dulu simpel sekali. Dia manggilnya Rah. Nanti kalau punya buatin aji rumah, gak usah mewah, tapi lengkap sesuai adat Bali. Kita buatin. Ketika ibu sama bapak saya, Rah, kalau ada rezeki, ibu sama bapak pingin tahu Jakarta, pingin tahu rasanya naik pesawat. Akhirnya saya mau ajak, kebetulan orang tua saya keburu sakit. Akhirnya meninggal bapak duluan baru ibu. Nah di situ dah merasa sedih sampai saat ini. Selalu saya teringat, kenapa enggak saya dulu begitu ya? Kenapa saya baru ditinggal baru sedih gitu? Ya begitulah hukum alam gitu ya. Mungkin karena saya dari kecil jarang sama bapak sama ibu, ya mungkin kita nggak salah juga seperti itu gitu. Tapi tidak ada kata terlambat. Ya saya berharap sekarang mudah-mudahan anak-anak saya nggak seperti itu. Cuma saya belum ngomong sih sama anak saya. Tapi suatu ketika pada saatnya nanti saya akan bicara sama anak saya. Kamu boleh ngomong apapun dengan orang tua, boleh kamu tidak ingat sama orang tua, tapi suatu ketika orang tua kamu meninggal baru mulai sadar paling gitu. Ya kita tidak akan banyak bicara sama anak-anak. Kemarin terakhir 2 minggu lalu kita kumpulin anak-anak baru sekali dalam hidup saya ngumpulin anak-anak baru sekali. Tidak pernah lagi belum pernah dari awal merintis baru 2 minggu kemarin kita kumpulin anak-anak. Sama ibu berharap kamu masuk di perusahaan di bulan Juli ini. Karena perusahaan udah butuh anak-anak. Kamu masing-masing udah punya keterampilan, udah punya pekerjaan, saya dukung. Tetapi kamu jauh lebih baik masuk ke perusahaan. Karena jelas-jelas perusahaan orang tua kamu udah jelas, omsetnya udah jelas, dan jelas di masa pandemi ini bisa keluar bisa bertahan dari krisis pandemi. Artinya perusahaan ini bagus, dan usaha yang kamu buat menurut saya belum lah. Mending fokus di sini, kamu fokus di perusahaan semuanya. Setelah itu kamu buat usaha kecil-kecilan di luar itu ternyata bisa lebih bagus, kamu baru boleh keluar dari perusahaan. Tapi sampai saat ini anak-anak belum ada yang mau. Belum ada yang mau ya. Karena dia belum bisa, dia merasa, dia sadar, dia mengakui tidak bisa mengikuti jejak adik dan ibunya. Karena cara kerjanya kan beda. Anak-anak sekarang dengan anak-anak sekarang kan beda kan. Anak-anak sekarang lihat di HP kan kerjanya kan gitu. Kalau suruh kerja kayak orang tuanya mungkin agak berat. Tetapi Jik berharap, saya yakin kamu bisa gitu. Tapi tak lihat sih seminggu kemarin dah sama ibunya sih lihat ke ngatur interior atau apa, ya udahlah seneng lah gitu. Jik, kalau bicara tentang artis nih, kan pernah digosipin dulu deket sama salah satu artis nasional ya, Syahrini kalau itu, dan Aji kan banyak kenal juga dengan artis-artis. Di mana pernah nggak sih ada rasa tergoda gitu? Saya pertama kenal artis ya ada Raffi. Artis yang pertama Aji kenal adalah Raffi Ahmad. Terus artis yang kedua Aji kenal adalah Syahrini. Nah, memang selama artis ke Bali, terutama kalau Raffi atau Syahrini itu pasti selalu Majik. Iya. Selalu Majik. Nah, makanya pernah juga digosipin dia sama Syahrini. Syahrini itu orang baik. Dan
Dialah yang banyak membantu saya. Sebenarnya Syahrini itu udah kayak keluarga. Makanya kadang-kadang sering digosipin kan. Ya kan biasalah. Tapi semua itu mental semua. Karena saya bisa besar seperti ini, Krishna bisa besar sini, Krishna besar sekarang seperti ini karena Syahrini dan Rapi. Iya. Syahrini itu malah mau merekomendasi ke teman-temannya, kamu kalau ke Bali harus kenal Ajik loh. Ini punya Krishna oleh-oleh orangnya begini-begini. Akhirnya lama-lama sampai saat ini 90% artis itu temenan semua sama Ajik. Dan apalagi namanya Rapi, kalau siapapun Rapi yang 2 minggu lalu ya, yang datang ke Bali Rapi, Mbak Imbong, Judika, Andre Taulani, Natasha Wilona, Boy William, itu Andre Taulani semua ke rumahnya Ji, semua ketemu Ji, apalagi Rapi. Kemarin kita jamu 150 run TV kan, makan di situ. Dan minggu lalu kita diundang sama Reno Barak dan Syahrini makan malam di situ. Ya gimana, gosip dari mana gitu. Orang sampai sekarang hubungan saya sama Syahrini sama suaminya baik banget. Bahkan minggu lalu kita diundang di mana ya? Syahrini makan? Di Altitude Restoran. Itu yang undang Syahrini sama Reno Barak kemarin. Karena orang kangen, Aji kok pernah ketemu, kok nggak pernah bareng sama Syahrini sekarang. Ya akhirnya kita makan malam sama Syahrini sama Reno gitu. Dan Reno udah tahu Jik. Makanya begitu saya ketemu Reno saya kenal Syahrini mana? Saya udah tahu. Syahrini udah banyak cerita sama saya. Gitu. Dan hampir semua artis kita kenal. Bahkan kemarin nikahnya Atta, goodie bag-nya dari Krishna. Kita support ya. Artinya semua itu gosip nggak ada semua. Gosip salah besar. Memang sempat ramai di Bali, tapi semua itu nggak ada. Nah kalau pertanyaan tadi, pernah nggak Aji digoda dan? Aji tetap harus berhati-hati ya. Artinya nggak munafik sama siapapun. Artinya kebetulan ya artis-artis karena teman semua, pikiran itu kita hilangkan. Ya, karena kalau kita kita paksakan nanti ternoda di situ, hancur nama baik saya. Gitu. Kalau gosip biarin aja, gosip. Tapi sekarang orang udah tahu semua bahwa Ajik itu dekat sama siapapun. Jangan lihat artisnya, lihat dong sama anak-anak yayasan kanker gitu. Nah kalau sekarang kan lagi masa pandemi ini ya. Artis-artis pada semua di Bali. Ya kemarin itu lah, Sophia Latjuba kita belum kenal. Itu ada timnya yang nelpon bahwa Ajik ada Sophia Latjuba sama keluarga, dia lewat darat pakai bus, nanti pinjam parkir di tempat Ajik ya. Sekalian mau belanja-belanja di sini. Ya udah, makan di tempatnya Ajik aja kita jamu gitu. Artinya banyak yang artis belum kenal jadi kenal gitu. Kemarin Boy William kita kenalnya juga baru kan. Nah, kayak ini contoh. Kita kemarin sama Natasha Wilona sama pacarnya Boy William Karen. Setelah kenal sama Karen, terus besoknya nyusul Boy William. Ya mau tidak mau ya kenal jadinya Boy William itu. Tiap hari itu nambah terus. Makanya kalau di Jakarta ya, kalau nggak lagi perawatan ini, setiap hari bisa 1, 2 sampai 3 artis kita kumpul. Iya. Bahkan kita 2 minggu lalu kita makan sama pemain sinetron semua ya. Minggu lalu jam 1 kita makan sampai jam 4 sama teman-teman pemain sinetron semua. Di Fik malamnya baru sama Syahrini. Terus besoknya sama siapa lupa. Gitu. Harusnya kemarin lusa sama Kaisang. Kita mau ketemu Kaisang. Ya cuman kan Covid lagi rame. Iya. Ya, hari Selasa baru ketemu Mbak Ketua MPR, Mbak Mamsud. Gitu. Jangankan artis ya. Saya dulu kenal polisi aja udah senang. Bangga ya. Saya dulu kenal polisi aja udah senang. Terus sekarang kenal Kapolda, mungkin Kapolri, mungkin Panglima atau apa. Menurut saya sah-sah saja gitu. Kita pengusaha, sepanjang kita tidak ada tujuan yang tidak baik gitu. Artinya kenal sama siapapun ya kita pengusaha wajar gitu. Tetapi yang penting apapun yang saya lakukan saya ngikuti alur gitu. Nah, apalagi begitu kenal artis, begitu saya kenal Rapi, saya rasanya bangga banget gitu. Bangga banget. Di mana-mana setiap ngomong saya sama Rapi. Nah, begitu kenal lagi sama Syahrini. Nah, cuman saya bedanya begini. Kalau saya kenal sama siapapun, sama artis atau siapapun atau pejabat atau siapapun, saya tidak akan mau nyimpen di foto kalau nggak temenan. Iya, apa yang saya banggakan? Misalnya saya kenal dengan artis A, gitu. Tapi saya nggak temenan. Tapi ada di foto, mungkin pernah foto di mana, saya nggak akan simpen. Saya nggak ada sesuatu buat saya simpen gitu. Nah, artinya foto yang saya simpan di galeri saya orang yang sudah temenan semua. Nah, kalau mau bicara artis hampir semua artis ada di galeri saya gitu. Terus kalau saya ke Jakarta, saya mau ketemu siapapun, orang semua welcome. Misalnya kadang-kadang kan saya butuh siapa? Kemarin coba cari Pak Pau, siapa sih Pak Pau gitu.
Begitu saya cari tahu, telepon langsung ketemuan gitu. Artinya Keren. menurut saya di dunia ini, di hidup ini nggak ada yang susah. Asal kita jangan buat orang susah gitu. Makanya kita harus bisa menghargai orang kalau mau kita dihargai gitu aja. Artinya di sini Ji dekat semua. Iya, dan saya terima kasih sama teman-teman artis sampai saat ini kalau Ji ke Jakarta welcome semua sih. Bahkan saya sering datang ke rumahnya. Kan sering datang ke rumahnya karena dia juga kalau kembali ke rumahnya Jik itu, rumahnya Jik. Dan satu-satunya yang saya paling selalu tidak mau di sini, kalau di Jakarta, kalau di Bali kan sering kita kasih fasilitas mobil atau apa. Fasilitas mobil, main di wahananya Jik, selama itu kita support lah. Tapi kalau di Jakarta saya nggak pernah mau. Disiapin mobil di apapun saya nggak mau. Ya, saya kalau di sini jarang merepotkan orang. Prinsip saya nggak mau merepotkan orang. Tapi kalau saya di Bali, saya wajib jadi tuan rumah sebagai pelayan. Makanya di Bali itu kadang-kadang kan banyak orang, berapa biayanya Ji Krishna habis untuk endorse artis? Enggak, saya jadi pelayan artis kok di Bali. Coba aja lihat. Nah itulah kelebihan saya dibandingkan dengan yang lain. Kalau misalnya teman-teman artis datang, misalnya contoh Sarini atau Rapi atau siapapun, dia nggak sempat keluar, dia hanya main di hotel, dia hanya istirahat di hotel, hanya buat konten di hotel. Dia sukanya apa, kita bawain dari saya yang bawain ke sana, ke hotel atau ke villa. Ajik sendiri. Tapi kadang-kadang kan selama 3 hari kan setiap hari kan. Kalau nggak saya, tim saya yang bawain. Artinya dia misalnya artisnya siapa? Misalnya contoh hari ini berapa hari di Bali? 3 hari. Hari malam ini mau makan apa? Nggak mau keluar dari hotel atau villa lah. Hari ini mau ini, besok mau apa, lusa mau apa. Dia yang chat Jik bisa inilah. Kalau Jik sempat Jik yang bawain, kalau enggak timnya Jik. Selama 3 hari. Ya itu kan hanya konsumsi kan. Itu nggak seberapa gitu. Tapi artinya itu luar biasa gitu. Artinya begitu ya, terima kasih Aji udah dibawain ini di Instagramnya kan tinggi banget kan. Nggak ada yang negatif itu Instagramnya. Terus begitu kita kasih kue langsung dia buat story, buat upload di Instagram. Saya nggak pernah ngomong begitu. Tolong dong upload di Instagram. Nggak pernah kata-kata saya bicara seperti itu. Bisa tanya sama tim, misalnya saya kenal artis, begitu nyobain kue, tolong dong di upload di Instagram. Nggak pernah. Saya nggak pernah. Paling tim saya kadang-kadang ngomong, saya kasih tahu jangan. Biarin ngalir aja. Rata-rata sih semua buat di Instagram. Saya juga ngerti. Makanya begitu saya biasa ketemu di Bali, sama Aji Krishna nih, ini. Tahu-tahu besoknya udah dapet Aji nih di Instagram nih. Oh, saya nggak punya Instagram. Saya nggak punya Instagram. Betul, saya coba nyari di Instagramnya nggak ada. Adanya Krishna oleh Bali, betul. Iya. Karena saya pernah punya buat 2 hari udah berapa banyak banget, nggak jadi. Nggak jadi. Terus kalau kayak YouTube ini kan baru-baru. Kalau kita mau buat konten, kalau mau buat konten mau bagus, yang nonton banyak gampang kok, tak bilang itu. Cuman udahlah, nggak usah. Yang penting kita kegiatan sosial ditonton, syukur, nggak juga nggak apa-apa, kan ngasih motivasi, inspirasi gitu. Setuju. Ya tapi namanya konten sosial, orang nonton dikit. Iya, kalau kontennya buat konten-konten apa ya, ala-ala. Ya, Jik Krishna bangkrut itu banyak nonton. Jik Krishna beli mobil sekaligus beli 5 mobil mewah. Oh, yang nonton banyak. Itu bukan Jik banget. Bukan saya. Saya nggak udah buat apa gitu. Makanya ya kunci suksesnya ya paling penting adalah sabar. Sabar. Ya kalau udah sabar, kalau nggak emosi, kalau bisa kita ngontrol emosi, apapun kebijakan yang kita lakukan pasti bisa terkontrol. Kalau kita udah emosi, apapun kebijakan kita yang lakukan pasti marah aja ya bawaannya. Makanya sampai saat ini, apapun yang saya buat, apapun yang saya lakukan, apapun kesalahan karyawan yang dilakukan, baik itu merugikan perusahaan tanpa disengaja, saya nggak pernah marah. Aji, perusahaan rugi lo sekian, begini sampai 1M atau apa. Kok bisa begitu? Oh gini. Ya udahlah, ini pelajaran buat kalian. Jangan terulang kali yang kedua.